Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya Roh Kudus turun atas setiap hidup kita. Roh Kudus berdaulat berkuasa atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus turunlah sekarang, hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Roh Kudus turunlah sekarang, hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu.
kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Kami tak takut Tuhan, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus hadir di hidup kami. Roh Kudus hadir di hati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengubahkan setiap duka cita kami menjadi sukacita. Engkau yang mengubahkan Tuhan segala kondisi kami menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menguatkan setiap kami. Engkau yang mengajar setiap kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, masih ada bapak-bapak soalnya. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang bersyukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pertama saya mau bicara gini saudara. Kalau kita punya kebutuhan, kalau kita punya keinginan, itu adalah segala dasar kita dari permintaan kita. Betul ya? Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita, atau di mana kondisi kita berada, itu selalu menjadi dasar untuk permintaan kita. Saya kasih contoh saudara. Kalau kita lagi lapar, kita pasti pingin makan. Betul ya? Kalau kita lagi haus, kita pasti pingin minum. Kalau kita lagi sakit, kita pasti berdoa untuk minta sembuh. Betul ya? Tidak ada orang mau sakit, pada waktu sakit nih, oh Tuhan aku mau berdoa untuk jalan-jalan. Gak ada. Betul ya? Pasti pikirannya yang pertama adalah mau sembuh. Terus, kalau orang lagi lapar, gak mungkin minta sama Tuhan, Tuhan aku mau mobil. Betul kan? Berdoa Tuhan aku mau ini dan lain sebagainya. Gak mungkin. Selalu apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, kondisi dia di mana berada, itu menjadi dasar atas permintaan. Betul ya? Lanjut. Kita buka dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 16, 17, 18 betul. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18.
dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah pertanyaannya, kalau kondisi kita sedang sakit, kondisi kita sedang gak enak, bagaimana cara kita mengucap syukur, bagaimana kita bersuka cita? Betul ya? Seringkali saya merasakan ayat ini agak susah untuk dipraktekkan saudara. Kenapa? Karena banyak di kita ini kondisinya gak baik. Jarang sekali kita kondisinya baik. Mungkin seminggu ada 3 hari yang baik, 4 harinya enggak. Gitu ya. Bahkan seringkali kita mendapatkan sesuatu yang baik pun, ada hal yang kecil gak enak, bisa merusak segala yang baik. Dan pada waktu itu bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita bisa bersuka cita? Susah, betul ya? Nah, kita hari ini mau belajar kepada gadis yang 12 tahun pendarahan. Menurut saya ini kisah yang kita semua pasti sudah hafal. Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sini, di cerita ini ya. Kita buka dulu di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Terus, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Terus, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang terakhir, 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, satu hal yang boleh kita tahu sekarang, kalau gadis ini 12 tahun pendarahan, sakit. Betul ya? Dan ada satu kondisi yang dialami gadis ini, sudah berkali-kali dia ke tabib atau ikut obat dan lain sebagainya, sampai semua yang ada padanya habis. Artinya apa? Dia berobat sampai miskin. Ya, gadis ini 12 tahun pendarahan, dia keliling kemana-mana cari obat, cari tabib, cari dokter, dikeluarkan terus biaya terus, sampai miskin. Lalu dia terdengar tentang Yesus. Betul ya? Dia mendengar tentang Yesus, pertama kali yang dilakukan sama dia cari Yesus. Setelah dia cari Yesus, dia berusaha untuk menggapai Yesus. Dan dia berusaha untuk menjamah Yesus. Ini poin pertama saudara. Pada waktu kita dalam kondisi yang gak enak, pada waktu kita dalam kondisi yang kurang, pada waktu kita dalam kondisi yang benar-benar kita nggak suka,
satu yang harus kita lakukan. Cari Yesus. Amin. Nah ini juga sama seperti saya. Seringkali saya kalau menghadapi sebuah masalah, mungkin ada sakit, mungkin ada nggak enak. Hal pertama yang saya lakukan apa? Biasanya nggak mungkin berdoa. Betul ya? Seringkali malah saya menjauhi gereja. Betul nggak? Oh saya sakit, saya nggak enak. Udahlah, nggak komsel dulu. Nah betul ya? Oh aku lagi ada masalah berat. Ada masalah ini. Nggak enak aku. Mau ketemu orang malu, mau ketemu ini nggak enak. Sudahlah, aku nggak gereja dulu. Betul ya? Orang pertama kali respon otomatis menghadapi masalah, pikirannya satu, menjauh dari Tuhan. Ya, tetapi perempuan ini berbeda saudara. Pada waktu dia mendapatkan masalah dan dia nggak ketemu jalan keluarnya, yang dia cari Yesus. Poin pertama yang kita mau kejar hari ini, apapun yang ada di dalam hidup kita, segala masalah yang ada di hidup kita, segala kondisi mungkin kita lagi kondisi jelek pun, hal pertama yang kita harus lakukan, cari Yesus. Amin. Dan pada waktu kita mendapati Yesus, di sana ada jalan keluar. Buktinya perempuan ini sembuh. Nah, mintalah sama Tuhan apa yang dunia tidak tawarkan, saudara-saudara. Perempuan ini sudah cari, betul? Sudah cari di dunia. Sudah cari kepada siapapun, dia sudah berusaha. Dan tidak didapati. Dan betul, perempuan ini meminta kepada Tuhan apa yang dunia tidak bisa tawarkan. Seringkali kita minta sama Tuhan apa yang dunia bisa tawarkan. Betul gak sih? Tuhan, sedikit-sedikit. Tuhan, hari ini gak cuan. Hari ini lagi gini. Tuhan tolong akulah. Padahal sebenarnya kalau kita mau cari uang, kita mau cari ini dan lain sebagainya, kita bisa usaha lagi. Betul ya? Dunia bisa tawarkan. Terus, apa yang dunia gak bisa tawarkan? Dalam posisi ini adalah kesembuhan. Betul ya? Mungkin kita nih lagi sakit flu. Sakit flu, sama-sama sakit. Tetapi kita bisa gak cari obat? Bisa dong. Beli Neosep aja lah, minum satu, selesai. Mungkin, betul ya. Kita sudah beli Neosep, minum dan lain sebagainya, kita sudah ini itu, nggak sembuh-sembuh, cari Tuhan, betul. Ya enggak? Jangan dikit-dikit kita, aduh sakit mah Tuhan sembuhkan aku. Enggak. Ya, kita sedikit-sedikit, meriang dikit, Tuhan tolong sembuhkan aku. Enggak. Betul-betul cari sama Tuhan, minta sama Tuhan, apa yang dunia enggak bisa tawarkan. Apa yang dunia enggak bisa tawarkan? Kesembuhan, kekekalan dunia enggak bisa tawarkan. Karakter dunia bisa tawarkan? Enggak bisa. Mungkin ada sekolah John Robert Power, mengajarkan etika. Etika berbeda dengan karakter. Etika kita mungkin saat makan, keren. Tahu nih garpu buat ini, yang pisau kecil buat ini, pisau besar buat ini, tahu. Tetapi karakternya beda, karakternya sombong. Enggak bisa berubah. Betul ya? Karakter yang bisa merubah siapa? Tuhan. Minta sama Tuhan, karakter yang baik. Mungkin kita lagi, males. Betul ya? Kita mau pingin rajin, gimana? Minta Tuhan. Kita sudah usaha nih, enggak bisa, minta Tuhan. Karakter kita, aku kurang bisa mengampuni Tuhan. Aku kurang bisa memurah hati Tuhan. Susah enggak? Susah. Punya karakter murah hati, susah banget. Wong asalnya pelit mau murah hati. Betul ya? Gimana caranya? Minta Tuhan. Terus yang terakhir, minta Tuhan apa? Damai sejahtera. Kelihatannya simpel saudara. Tetapi ini dunia gak bisa tawarkan. Betul ya? Damai sejahtera itu mahalnya minta ampun. Kalau kita punya damai sejahtera, kita mau ngapain aja, melakukan hal yang kecil saja, seneng. Betul ya? Saya dapat cerita sedikit dari teman-teman, saya itu lebih banyak di Yes, saudara-saudara. Dan saya dekat sama mereka cerita. Ada beberapa orang juga lagi baru, masuk ikut misi. Misi mereka pertama kali mau berangkat itu takutnya minta ampun. Karena yang teman-teman lain sudah ngomong, nanti kamu gak bisa mandi, makannya susah,
kotor ini itu dan lain sebagainya. Ceritanya banyak banget. Mereka sebelum berangkat takut minta ampun. Ada yang siap tisu basah 1 pak. Wah, dia bilang apa? Aku siap nggak mandi seminggu. Wah, luar biasa. Kenapa? Tisu basah. Terus ada yang bawa sleeping bag, terus tambah mantel, tambah apa. Wah, luar biasa. Persiapannya banyak banget. Bawa snack, bawa ini. Takut nggak bisa makan. Takut. Tapi sampai sana saudara, saya tanya semua waktu pulang. Gimana? Seneng? Seneng kok. Luar biasa di sana. Enak banget, seneng banget. Gak berhenti tertawa. Loh, kok aneh? Betul ya? Pada waktu mau berangkat, mereka takut luar biasa. Pulang, senyum luar biasa. Ketawa. Sampai saya ini cukup kaget. Waktu kita kumpul-kumpul, ada satu teman kita tuh ketawa. Dari sebelum ibadah, sampai setelah ibadah, sampai makan. Setelah makan, besoknya masih ketawa-ketawa. Aneh betul? Saya tanya, kenapa? Kenapa? Ada apa di sana? Damai sejahtera-ku. Iya betul, damai sejahtera. Kok bisa damai sejahtera? Di sana kita kumpul semua orang cari Tuhan. Kita semua kumpul tujuannya cari Tuhan, semua sama. Semua punya misi cari Tuhan. Kita semua saat teduh, bikin KKR, melayani dan lain sebagainya. Fokus cari Tuhan. Hadirat Tuhan ada. Mereka merasakan damai sejahtera. Masalah kecil ini. Ada satu anak yang masih muda tidur di tengah-tengah tidur. Digigit tikus. Bayangkan di tengah misi kan biasa. Digigit tikus. Yang digigit tikus ini pertama kali berangkat misi. Dan anehnya dia nggak kapok. Dia nggak takut, dia nggak kaget, dia nggak nangis, dia nggak ngomel, enggak. Dia santai aja, apa itu nggak ngerti. Tetapi semua orang yang lihat itu, wah ketawa-ketawa, ada yang senang, ada yang wah macam-macam lah. Ini suka dukanya, betul. Dan mereka dapatkan itu. Tidur loh ada tikus, yang lain pasti takut, betul nggak sih? Kalau saya pasti takut lah. Mungkin di sleeping bag saya tutup sampai atas, kayak gimana pokoknya jangan sampai tikus masuk. Wah kan kacau, betul loh. Ini enggak, mereka tetap santai. Ada tikus, wah ya sudahlah tikus. Ketawa-ketawa lagi, tidur. Loh enak banget loh. Betul loh, tidur di tenda, ya kan? Tidur di tenda di lantai, di tanah, bikin terpal gitu. Pakai sleeping bag, sudah tidur. 4 hari pulang, ketawa-ketawa. Betul gak sih? Kita mungkin pergi ke hotel, tidur yang enak. Pulang belum tentu ketawa. Betul gak? Saya dengar kapan hari dari Pak Sam itu. Pak Sam cerita. Pulang dari liburan kalau gak salah. Liburan, kena macet, kena apa dan lain sebagainya. Pulang liburan malah bete. Iya gak sih? Pulang liburan bukannya healing, bukannya senang, tapi malah gak enak hati. Kenapa? Gak ada damai sejahtera. Maka dari itu kalau kita minta damai sejahtera sama Tuhan, Tuhan berikan luar biasa. Lebih mahal dari hotel bintang 5. Amin. Lanjut. Kita sudah di poin yang hampir terakhir saudara-saudara. Cepat ya, luar biasa. Nah, kita sudah fokus sama Tuhan. Pada waktu kita ada masalah kita fokus sama Tuhan. Lanjut. Kalau kita melihat semuanya ini, kita jadi gadis yang 12 tahun pendarahan ini, apakah mungkin kita bisa mengucap syukur? Susah ya, 12 tahun pendarahan, kemana-mana sudah miskin, mungkin asalnya dia punya orang yang mampu, sampai pengobatan di mana-mana sudah miskin. Bisa gak mengucap syukur? Kalau saya mungkin gak bisa. Susah, betul ya? Tetapi gadis ini menurut saya dia mengucap syukur. Kok bisa? Gadis ini kalau enggak 12 tahun pendarahan, gadis ini kalau enggak sakit, gadis ini kalau enggak sampai miskin, mungkin enggak dia ketemu Yesus? Mungkin enggak dia cari Yesus? Kemungkinan karena dia punya harta dan dia enggak sakit, banyak orang enggak ketemu Yesus. Betul enggak? Tetapi karena dia sakit, sampai dia menghabiskan semua yang dia punya, sampai dia miskin, dia ketemu Yesus. Dan pada waktu dia ketemu Yesus,
dia dapatkan semuanya ini. Kekekalan, damai sejahtera, karakter dan lain sebagainya. Dan disitulah waktu dia lihat ke belakang, aku mengucap syukur Tuhan. Kalau aku sudah 12 tahun pendarahan, sakit luar biasa, sampai aku jatuh miskin pun, tetapi aku ketemu Yesus. Amin saudara. Dan ini mindset yang kita harus punya hari ini. Jangan sampai pada waktu kita kondisi nggak enak, kita kondisi benar-benar kepepet dan lain sebagainya, kita nggak sama Tuhan. Nggak maulah sama Tuhan, mana mungkin bisa mengucap syukur. Bersuka cita, omong kosong. Betul ya? Tetapi kalau kita punya sudut pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda, ini merubah semuanya. Saya cerita sedikit. Tahun lalu saya kena COVID, saudara-saudara. Mungkin banyak yang sudah tahu. Tahun lalu saya kena COVID dan parahnya parah sekali. Waktu itu kena yang Delta. Pertama kali saya sakit, saya khawatir sama anak-anak, sama istri. Anak saya 2, yang satu waktu itu masih 3 tahun, yang satu masih 2 bulan. Takut saya, betul-betul takut. Istri saya sudah 1. Di tengah-tengah ketakutan saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai istri dan anak-anak saya yang meninggal. Lebih baik saya yang lebih sakit daripada mereka. Ini saya berdoa begitu. Dan betul terjadi saudara. Istri saya nggak ada gejala. Anak saya yang pertama cuma demam semalam. Anak saya yang masih 2 bulan mungkin cuma pilek. Habis itu langsung sembuh. Saya semakin hari semakin terpuruk. Saya masih ingat lewat hari yang ke-10 orang-orang sembuh, saya tambah parah. Ditelepon sama Pak Andre, Pak Daeng, semua telepon. Gimana Jo? Saya enggak bisa jawab sampean. Komsel sama Pak Daud, video call, saya cuma tidur, enggak bisa jawab apa-apa. Saya cuma tidur, enggak bisa ngapa-ngapain. Berlanjut terus. 1 bulan lewat, enggak tambah baik. 2 bulan lewat, enggak lebih baik. 3 bulan. 3 bulan, bayangkan. Sakit COVID 3 bulan, sakit apa itu? Betul enggak sih? 3 bulan saya sakit. Turun ranjang cuma bisa makan, minum, selesai. Turun tangga sekali enggak bisa naik. Bayangkan. Turun tangga sekali mau naik dibopong sama istri saya. Naik 1. Wih kayak orang lumpuh, betul. Dan saya nangis dalam hati. Kok bisa aku kayak gini Tuhan? Kok bisa aku kayak gini? Waktu itu apakah bisa bersyukur? Gak bisa. Bisa sukacita? Gak bisa. Kenapa? Sakit, betul-betul sakit. Pikirannya apa satu? Mintanya, sembuh Tuhan. Tuhan aku pengen sembuh Tuhan. Tuhan aku pengen sembuh Tuhan. Tuhan aku pengen sembuh Tuhan. Dan ini sedikit cerita saudara-saudara. Pertama kali saya kena COVID, istri saya yang pertama kali menyuruh saya untuk cari Tuhan. Ini loh, buat ibu-ibu, kita itu menguatkan suami kita. Kalau suami itu jatuh, ibu-ibu dulu yang kuat. Dorong mereka untuk cari Tuhan dulu. Betul. Pada waktu pertama kali saya tahu saya positif, jatuh saya. Iman saya hancur luar biasa. Saya mikir kok bisa ya? Padahal saya enggak pernah datang ke mall. Saya enggak pernah makan di luar. Saya enggak pernah ke gereja bahkan. Enggak pernah ngapa-ngapain. Pokoknya di rumah. Kok bisa kena? Saya mikir, kok bisa Tuhan? Kok bisa? Saya jaga luar biasa. Ada makanan datang saya semprot sampai basah semua. Saya bawa naik dan lain sebagainya. Terus kayak gitu, kok bisa Tuhan? Saya mikir terus. Kok bisa Tuhan gak jaga saya? Saya merasa kayak dikutuk. Betul, teman-teman bahkan ada yang goda. Makanya kamu gak tahu ke gereja sih. Ya kan? Kamu gak pelayanan sih. Kamu mulai mundur sih dan lain sebagainya. Seakan-akan terus saya kayak bener, iya ya aku dikutuk Tuhan ini. Istri saya bilang apa? Enggak, baca firman dulu, kita berdoa. Oke, berdoa, kita baca firman. Dapat jawaban saudara. Jawabannya apa? Tuhan bilang, kamu dan isi seluruh keluargamu akan selamat. Sudah dijawab, saya kantongi firman Tuhan itu.
Pokoknya saya dan seluruh keluarga selamat, nggak ada yang mati. Amin, sudah. Saya cuman kantongi firman itu, menjalani hidup satu hari demi satu hari, nggak tambah sembuh. Tetapi saya imani, ini firman Tuhan, saya nggak mati. Mungkin kondisi saya bakal kayak gini terus, nggak masalah. Tetapi saya nggak mati. Itu firman Tuhan, saya tangkap. Setiap hari saya punya saya punya keinginan untuk menjadi berkat. Ini saya berpikir, hidupku mungkin gak lama. Betul ya? Nafas susah, ini susah, hidupku mungkin gak lama. Aku harus bisa jadi berkat. Saya bilang gitu. Saya mulai telepon teman-teman saya yang kena COVID apa. Saya kasih firman, saya berdoa, saya ini dan lain sebagainya. Nyontoh dari Pak Fengki. Pak Fengki juga sama. Kasih video direkam kirim ke saya. Saya bilang betul ini. Walaupun susah harus jadi berkat. Ya udah jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Itu yang saya pikirkan. Cari Tuhan, jadi berkat. Saya pikir-pikir kembali. Kalau saya boleh kena COVID, sekarang saya bilang itu berkat, saudara. Aneh ya? Orang bilang itu adalah kutuk. Saya bilang itu berkat. Kok bisa? Sekarang baru saya bisa bilang begitu. Saya berucap syukur kepada Tuhan kalau saya boleh sakit COVID waktu lalu. Kalau saya boleh terpuruk luar biasa. Satu. Kelihatan di badan saya. Wah, betul ya. Mungkin banyak yang tahu dulu saya gendut sekali. 105 kilo. Gede, besar, ya kan. Saya mesti punya foto duduk di sofanya Pak Fengki di atas itu. Wah, gemuk sekali luar biasa. Setelah kena COVID, orang-orang loh gak ada yang nyapa saya. Betul, semua lewat begini. Saya nyapa, halo, gak ada yang tahu. Semua bingung siapa ini. Betul, ada yang kaget. Ada yang kayak siapa ya terakhir itu, Cieni kalau gak salah. Saya sampai bilang, Cieni, aku Jo. Loh, kok kayak gini kamu? Bingung, betul-betul bingung. Satu, perubahan. Saya punya hidup sekarang lebih sehat. Kenapa? Karena waktu COVID kemarin kena yang namanya dedimer. Apa itu dedimer? Darahnya mengental. Seringkali orang yang kena COVID matinya bukan kena COVID, tapi kena stroke. Kenapa? Nggak cek, darahnya kental sampai di jantung, stroke, mati. Dan saya tahu, wah ini kok nggak selesai-selesai, cek. Paru-paru, oh masih 1/4 Pak. Terus mesti olahraga, mesti ini. Dikembangkan lagi supaya lebih gede. Ya olahraga. Dipaksa saudara. Mulailah yang dulunya gak pernah olahraga. Setiap hari olahraga. Senam. 1, 2, waduh. Ya kan? Darah kental. Dokter-dokter bilang waktu COVID, makan sembarang yang penting kamu happy Pak. Wah salah ternyata. Darahnya kental, gak boleh makan yang enak. Harus makan putihan Pak, mati aku. Betul ya? 1, makan sudah diatur, olahraga. Jadi gaya hidup. 3 bulan, terus 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nyusut saudara, kecil langsung. Betul ya? Saya mengucap syukur itu sekarang. Terus yang kedua, saya mengucap syukur ternyata istri saya. Yang saya pikir, istriku ini gak rohani sama sekali lah. Ya kan, kerjanya cuma ini itu, enggak bakal lah dia rohani. Ternyata dia rohani. Ternyata dia punya hubungan sama Tuhan tuh luar biasa. Dan baru saya sadar, ternyata dia ini orang disayang Tuhan. Kok bisa? Doanya itu dijawab terus, aneh-aneh, betul, aneh-aneh. Minta ini dijawab, minta itu dijawab. Enggak pernah, saya sampai enggak habis pikir, benar-benar enggak habis pikir. Minta yang aneh-aneh, contoh ya. Kita ke Bali gitu kan, waktunya sudah gak nutut, harus pulang ke airport. Dia bilang, aku pengen ke Krishna, mau beli oleh-oleh. Gak nutut, aku bilang, gak bakal nutut. Dia bilang, ya sudah, aku tak berdoa. Aku bilang, kamu ini aneh-aneh, mau ke Krishna aja berdoa. Gak bakal jadi, aku bilang gitu. Gak, aku mau berdoa. Dia berdoa. Waktu dia berdoa, tiba-tiba supir Grabnya itu jemput. Pak, ini waktunya masih lama loh. Kalau nunggu di airport cukup lama loh. Gak mau mampir Krishna, saya bingung sampean. Kok bisa nyambung gitu loh. Ini yang saya baru sadar waktu itu. Ternyata Tuhan berikan saya istri yang luar biasa. Terus, apa yang saya sadari? Pada waktu saya COVID, saya gak bisa kerja. Betul ya?
Saya nggak mikir lah sudah punya penerimaan uang gimana, nggak mikir gaji gimana, nggak mikir sudah. Saya mikir ya sudahlah, pokoknya saya bisa hidup luar biasa. Kerjaan gimana, nggak mikir sama sekali. Saya cukup shock mendengar banyak toko-toko yang lain itu tutup, saudara. Dan anehnya, toko di mana saya bekerja tetap buka. Tetap buka. Dan gaji tetap ditransfer. Saya bingung juga sama bingung. Selesai itu baru sadar kapan? Ya hari-hari ini. Saya mikir, semua di sana itu waktu itu semua tutup, gak ada penghasilan. Kok bisa saya tetap dapat gaji? Tetap kok bisa beli makan, beli ini, beli semua bisa. Saya pikir, wah ini loh berkat dari Tuhan. Amin. Orang yang mikir ini kutuk, Tuhan bikin berkat. Kita buka dulu firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita garis bawah ya, mengasihi Dia. Segala sesuatu, walaupun masalah yang berat, walaupun dalam sakit, percaya Allah, Tuhan kita mendatangkan kebaikan. Sama, saya tuh sering dapat anak-anak yang sakit hati, teman-teman, saudara-saudara. Putus pacar, datang. Kok aku putus, ya kan? Aku bilang apa? Mengucap syukur. Gak bisa, gimana cara baru putus mengucap syukur kok. Mengucap syukur, kenapa? Untung kamu putus. Kalau kamu menikah, cerai, lebih sakit hati kamu. Betul kan? Bukan jodohmu kamu paksa. Mengucap syukur. Ya kan? Ada lagi, tunangan, putus, nangis. Wah aku tak mati ya aku. Waduh, mengucap syukur gak mungkin lah kok. Gitu dia bilang. Mengucap syukur. Kalau kamu tahu sekarang dia itu selingkuh, untung kamu tahu sekarang. Kalau kamu tahu bulan depan kamu sudah menikah, tahu dia selingkuh, luar biasa sakitnya. Betul nggak? Mengucap syukur. Oh iya, sekarang baru iya. Waktu lalu, masuk rumah sakit, saya jenguk bawa spiku, ya kan? Dia nangis berjam-jam, saya temenin. Wah ini, ya sudah cerita. Terakhir tetap saya bilang apa? Mengucap syukur. Baru sekarang berubah mindsetnya. Iya ya, sekarang pokoknya kalau nggak cocok ya sudah. Berarti nggak jodohku. Betul, top. Ya kan? Ini yang kita perlu praktekkan saudara-saudara. Dimanapun kita berada, kondisi manapun kita berada, kita ubah mindset. Sesuatu yang nggak enak kita mikir. Tuhan mau bikin apa? Tuhan mau bikin apa? Tuhan mau bikin apa? Ya, terus. Kisah yang terakhir, ini betul-betul terakhir saudara. Enggak, ayatnya belum. Terakhir saya punya anak satu Komsel, baru aja jadi Kristen, baru aja dibaptis, sekarang di rumah sakit. Sakit apa? Enggak tahu. Waktu lalu sebelum dia tahu dia sakit, ada satu anak Komsel yang lain ada mimpi. Kok aku mimpi orang ini lumpuh, pakai tongkat, masih muda pakai tongkat, nggak mungkin kok. Ada apa ya? Betul, besoknya dia cek ternyata ada massa di depan dadanya sini, di dekat jantungnya. Ada cairan dan lain sebagainya. Kemungkinan itu tumor atau kanker, saya nggak tahu. Tetapi pertama kali kita semua bingung. Kok bisa ya? Orang baru aja jadi Kristen, baru aja bertobat, baru aja dibaptis. Kok langsung kena masalah? Ada yang nyeletuk, mungkin kena kutuk kok. Enggak. Segala sesuatu yang tidak baik menurut dunia, belum tentu kutuk. Kalau kita ikut Tuhan, kutuk itu bisa jadi berkat. Amin. Masalah itu bisa jadi berkat. Sesuatu yang gak enak, kemalangan bisa jadi keuntungan. Saya mikir enggak mungkin kutuk.
Sudah ikut Tuhan kok, baru dia dibaptis, berarti kutuk sudah dipatahkan. Kok bisa ya? Saya pertama kali berdoa sama. Tuhan, kita berdoa untuk kesembuhan saudara ini. Tuhan, kami minta kesembuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Minta. Sampai satu titik. Seperti ya ini pada waktu saya menyiapkan khotbah ini. Tuhan kasih ide, Creng. Tahu enggak, di dalam masalah ini mungkin ada rancangan yang baik. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan buat dia. Aku enggak tahu Tuhan. Tetapi pasti ada yang baik. Amin Tuhan. Maka dari itu doa saya berubah. Tuhan, aku mengucap syukur buat saudara ini kalau dia boleh melalui hal yang gak enak ini, sakit ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bawa sesuatu yang baik. Engkau merancangkan sesuatu yang baik, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan kita amin itu. Betul. Setelah dia dioperasi, besoknya dia pasang story. Mengucap syukur dalam segala hal. Senang saya. Betul ya? Luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir segala sesuatu yang gak enak itu selalu gak enak. Tetapi di balik segala sesuatu yang gak enak, Tuhan sembunyikan sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya boleh panggil pemain musik dulu maju ke depan, WL dan pemain musik ya. Kita buka ayat yang terakhir. Ada berkat apa ini? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi ada orang yang mengasihi Dia 2 kali. Intinya apa saudara? Berkat Tuhan. Segala sesuatu yang gak kita minta. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi ingat, pertama kali kita mesti ngapain dulu? 1, cari Tuhan. Jamah Tuhan. Cari wajahnya selagi Dia berkenan kepada kita. Kita mesti cari terus Dia. Kedua, setelah cari Tuhan, mintalah sesuatu yang dunia tidak tawarkan. Amin. Percuma kalau kita minta segala sesuatu yang dunia tawarkan. Terakhir kita bisa kecewa. Minta segala sesuatu yang dunia tidak bisa tawarkan. Apakah itu damai sejahtera? Apakah itu karakter? Apa itu kesembuhan? Minta sama Tuhan, gak masalah. Terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Fokus kita sudah kepada Tuhan, mengucap syukur, kita terus berjalan. Amin saudara. Pada waktu kita berjalan, kita gak peduli kondisi kita sedang apa. Kita tahu Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Pada waktu kita sakit, kita gak peduli sama sakit kita. Kita peduli sama orang lain. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat hidup kita. Tuhan yang akan mencukupkan kita. Gak ada tuh, kita gak tahu. Mau beli obat gimana. Mau nantinya gimana, anak-anak kita nanti ditinggal gimana. Gak tahu. Tetapi kita percaya. Kalau kita melangkah di dalam rancangan Tuhan, kita melangkah di dalam perintah Tuhan, ada janji Tuhan yang gak pernah timbul dalam hatimu, yang gak pernah kamu minta, yang gak pernah kamu pikirkan, itu yang aku sediakan. Amin. Jangan sampai kita terlalu membebani kepada hidup kita segala sesuatu yang kita perlukan. Kondisi kita ini loh kayak gini Tuhan, aku kayak gini loh Tuhan. Kalau kita terus terbeban di dalam semuanya itu, gak selesai. Amin. Tetapi janji Tuhan apa? Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang tidak pernah kita minta. Tuhan sediakan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan di dalam kondisi kami yang gak enak. Di dalam kondisi kami yang kurang. Di dalam kesesakan kami. Di dalam penyakit kami. Kami percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan.
Tetapi kami nggak mau Tuhan cuman mau mengucap janji-janji-Mu saja Tuhan. Tetapi kami mau menjadi seorang pribadi yang mengasihi Engkau. Seorang pribadi yang mencari wajah-Mu. Seorang pribadi yang selalu mencari Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu belajar Tuhan untuk mengandalkan Engkau senantiasa Tuhan. Gak cuman itu Tuhan, kami juga mau Tuhan untuk mengucap syukur. Belajar mengucap syukur Tuhan. Kami memandang masalah di dalam porsi yang berbeda. Kami memandang kutuk Tuhan di dalam pandangan yang berbeda. Kami mau Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami menjadi jemaat yang mencari Tuhan. Jemaat yang betul-betul mencintai Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai setiap kami. Engkau yang melegakan setiap kami. Engkau yang membawa damai sejahtera. Engkau merubahkan karakter kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang lama lagi. Kami menjadi orang yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk semua yang ada di hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun itu, mau baik, mau gak baik, mau enak maupun gak enak, kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat keluarga kami. Kami mau berdoa Tuhan buat pekerjaan kami. Kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami. Kami mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang lain Tuhan. Supaya mereka semua juga menerima berkat yang sama Tuhan. Menerima karunia yang sama Tuhan. Menerima rancangan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami mau memandang bahwa masalah itu bukan sebuah masalah Tuhan. Tetapi Engkau yang akan bekerja di tengah masalah itu. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berkali-kali lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.